这天下之间，万龙天阵，我将天旋。走，掌声！有时有点靠不住啊。给老祖护法！逊色太多了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Wonderland season kelima. Pada minggu kemarin, Li Wayang membicarakan suatu hal yang sangat penting kepada guru istana peri Lingdu. Dia membicarakan hubungannya dengan Xiaoyu, yang mana maksud lainnya ada ingin melamar Xiaoyu. Bahkan untuk melancarkan lamarannya, Li Wayang memberikan hadiah berupa pil kondasi jet ilahi, yang mana obat ini sangatlah mahal. Di sebelah lain, Hajajing yang tidak tahu apa-apa sangat terkejut setelah mengetahui anaknya melamar seorang gadis menggunakan pil ilahinya. Hal ini tentu membuat dia sangat marah, apalagi Li Wayang malah mengancam balik dirinya dengan tidak akan memberikannya cucu. Meskipun dia sangat marah, Raja Jing berusaha untuk menenangkan diri dan menanyakan apakah Li Wayang memberitahu mereka tentang gadis mana yang dia lamar. Mereka memberitahu bahwa itu ada Xiaoyu, gadis dari istana peri Lingdu. Mendengar hal itu tentu saja membuat Raja Jing tidak percaya. Bahkan dia meminta mereka untuk mengatakannya lagi. Meskipun sudah 2 kali diberitahu, Raja Jing tetap tidak percaya. Bahkan Denny tidak bisa membayangkan bagaimana Xiaoyu bisa tertarik kepada anaknya. Apalagi dia tahu sifat Li Wayang ini seperti apa. Raja Jing masih merasa yakin hal ini tidak akan mungkin terjadi. Dia berusaha untuk mencari alasan lain dan mengingat sebuah pepatah bahwa wanita berbakat tidak akan tahan dengan penguntit. Jadi dia pun beranggapan Xiaoyu yang adalah seorang jenius dari istana peri Lingdu tidak tahan dengan godaan dan penguntitan yang dilakukan oleh anaknya. Sebagai seorang ayah, Raja Jing tentu sangat senang dan merasa yakin Xiaoyu telah tertipu dengan godaan Li Wayang. Tapi dia masih belum tahu apakah anaknya akan diterima. Apalagi Li Wayang itu telah memberikan pil ilahi tanpa sepengetahuannya. Raja Jing bahkan menganggap Li Wayang sebagai anak durhaka. Para prajurit menanyakan apakah mereka akan kembali mengambil pil itu. Namun Raja Jing tidak akan melakukan hal itu karena jika Li Wayang bisa menjadikan Xiaoyu sebagai menantunya, maka satu pil ilahi sama sekali tidak berarti. Bahkan dia rela mengeluarkan 10 pil ilahi untuk bisa menjadikan Xiaoyu sebagai menantunya. Sudah jelas seberapa berharganya Xiaoyu ini. Raja Jing merasa jika dia bisa melihat anaknya menikah, maka dia ini bisa mati dengan tenang. Saat itu juga, Raja Jing merasakan aura iblis yang sangat kuat, yang mana hal itu ternyata berasal dari kabut hitam yang berada di dekat ketua sekte Yan dan juga Yin Xianyu. Mereka masih terus berusaha untuk melakukan penyerangan. 好女人，但架不住那小子花样，还真被他给骗了回来。玉凝神丹给追回来吧。那真能找到萧瑜这样的儿媳妇，我也给他弄。老子成家立业，好强大的。 Namun serangan mereka sama sekali tidak berarti, malahan aura iblis itu menjadi semakin kuat. Ketua sekte yang merasa harta yang mereka cari sama sekali tidak berada di dalam kabut hitam ini. Dan mungkin di dalam kabut ini ada masa iblis yang sedang bersembunyi atau malahan segala lahir. Yin Xianyu juga merasakan ada yang aneh mengenai kedatangan mereka. Karena Raja Wu itu membuka segel ilahi tak terbatas dan membiarkan mereka yang bukan berasal dari keluarga kerajaan untuk masuk ke dalam tempat ini dengan alasan membiarkan mereka untuk berlatih dan menjadi kuat. Jadi maksud Yin Xianyu, semua ini hanyalah tipuan dari Raja Wu dan sebenarnya dia itu memiliki tujuan yang lain. Ketua sekte yang mulai yakin Raja Wu telah merahasiakan kehadiran iblis ini dan sengaja membiarkan mereka masuk ke dalam alam ilahi untuk dijadikan sebagai umpan. Saat itu juga, iblis ini pun bangun dan segera menyerang mereka. Untung saja, Yin Xianyu masih bisa menahan serangannya. Iblis ini mulai menunjukkan kehadirannya dan memperlihatkan betapa mengerikan kehadirannya. 黑雾之中，并不是什么宝物，即将出世了。的人也能进入到此处，他目的我们成为他的猎物。 Yin Xianyu meminta ketua sekte Yan untuk menghadapinya bersama-sama.
Karena iblis di hadapan mereka ini bukanlah lawan yang bisa mereka anggap remeh. Jadi satu-satunya cara mengalahkan dia adalah bekerja sama. Ketua Sektian menganggap bahwa ini adalah tujuan sebenarnya dari Raja Wu. Di saat iblis ini melangkahkan kakinya, saat itu juga mereka pun berusaha untuk langsung menghabisinya. Namun serangan mereka itu dengan mudah dihancurkan. Bahkan serangan kedua pun masih sangat mudah untuk dia hadapi. Iblis ini pun mengeluarkan aura yang sangat kuat untuk menunjukkan seberapa jauh perbedaan kekuatan di antara mereka. Menyadari iblis ini terlalu kuat, mereka pun berusaha untuk melarikan diri. Tapi iblis ini tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia sama sekali tidak kesulitan melukai mereka. Tunggu saja, di saat Yin Xian Yu mau dihabisi, naga emas pun datang untuk menyerang sang iblis yang ternyata ini ada kedatangan dari Raja Wu. Mereka pun segera meninggalkan iblis ini bersama Raja Wu. Sangat jelas mereka berdua ini mengenal satu sama lain. Bahkan Raja Wu mengetahui namanya. Dia meminta Ling Yun untuk menghentikan amukannya, namun Ling Yun tidak ingin mendengarkan Raja Wu, apalagi dia tahu bahwa Raja Wu tidak akan mungkin bisa menghentikannya. Raja Wu masih berusaha untuk menyadarkannya, apalagi tindakan Ling Yun hanya akan merugikan jalan surgawinya. Sepertinya Raja Wu ini memiliki suatu hubungan dengan iblis ini. Bahkan dia itu tidak ingin Ling Yun terus terjatuh dalam kegelapan. Oh. 收手吧， 要阻我吗？ 看你继续堕落下去。 Ling Yun tidak menduga Raja Wu bisa bersikap seperti ini. Bahkan dia itu mengatakan hal yang sangat manis kepadanya. Padahal waktu dulu Raja Wu ini rela menghabisi banyak orang untuk mencapai posisi seperti ini. Dia pun tidak tahu sejak kapan Raja Wu menjadi ragu-ragu untuk menghabisi seseorang. Raja Wu mengakui bahwa dialah yang telah menyakiti Ling Yun. Jadi dia itu ingin sekali menebus kesalahannya di masa lalu. Namun dia merasa Raja Wu ini sudah sangat lambat untuk menyelamatkan dirinya. Raja Wu sama sekali tidak menyerah dan berjanji akan menyembuhkannya. Apalagi saat ini putri mereka telah tumbuh dewasa. Ternyata Ling Yun ini adalah istri Raja Wu. Namun kita masih belum tahu apakah dia istri pertama atau salah satu dari selir. Dan mungkin kedepannya akan lebih diceritakan lagi sebenarnya apa sih yang terjadi kepada mereka. Lanjut, ketika melihat rekaman putrinya, saat itu juga kesadaran Ling Yun mulai kembali. Dia pun meminta Raja Wu untuk segera menghabisinya. Karena jika energi iblis di dalam tubuhnya ini meledak, maka semua makhluk di dunia ini akan musnah. Dia pun berharap sebagai kaisar umat manusia, Raja Wu itu harus segera membuat keputusan untuk menghabisinya dan melindungi semua orang. Raja Wu yang bucin sejati sangat percaya masih ada jejak kebaikan di dalam hati Ling Yun. Dia pun berharap Ling Yun bisa melawan kegelapan itu karena dia dan juga Jiang Yang akan selalu menunggunya. Sayang sekali kesadaran Ling Yun kembali menghilang dan ia pun segera menyerang Raja Wu. Raja Jing yang berada di sana tidak menduga raja mereka akan diserang. Melihat pertarungan dahsyat ini, dia pun memberitahu para prajuritnya bahwa mereka tidak bisa berbuat apapun. Karena yang menjadi lawan kaisar mereka bukanlah iblis sembarangan. Dengan sengitnya, pertarungan ini tidak akan ada kesempatan bagi mereka memberikan bantuan kepada Raja Wu. Bahkan jika pun bisa, mereka hanya akan menjadi beban saja. 踏上至尊之位，何时又变得太晚了一点？ 我想弥补我的过失。 因为默契爆发，这天地是快杀了我！上流一丝善念。你废话大！下界何人能是不是我们能够参与的？ Yinglong memuji pemikiran dari Raja Jing. Jika saja dia sedang berada dalam kekuatan puncaknya, maka Yinglong sangat yakin dia bisa ikut bertarung dengan mereka. Raja Jing penasaran bagaimana bisa Yinglong datang kemari karena dia itu selalu bersama Xingyun. Ternyata Yinglong ini datang lebih cepat dari Xingyun, yang mana mereka itu masih jauh berada di belakang. Xingyun merasa adanya dua gelombang kekuatan yang sangat besar. Dia yakin ini adalah pertarungan antara dua master puncak. Bahkan dia merasa ini adalah kekuatan ranah perih yang sangat legendaris. Iblis bunga juga merasakan energi iblis yang sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan milik Hailong. Di saat Xingyun ingin menyusul Yinglong, saat itu juga Zhou Kang datang untuk menanyakan keadaan Xingyun.
Tidak hanya itu, Jokang sangat penasaran apakah dia juga merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Xin tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Jokang, yang mana mereka ini seakan-akan sedang berada di dalam permainan yang diciptakan oleh Raja Wu. Tentunya mereka ini tidak bisa melarikan diri dari segel ilahi tak terbatas. Jokang masih penasaran mengenai alasan ayahnya untuk membawa begitu banyak master ke dalam alam ilahi. Xion yakin Raja Wu memiliki sebuah rahasia yang tidak bisa dia katakan. Sebagai anak, Jokang akan mencari tahu sebenarnya apa yang telah ayahnya lakukan. Mereka pun segera mendekat ke pertarungan. 风高手在对决，这是的人先之境。那个什么黑龙魔君还有强大的星云，我没事，本就是一个局，可是父王他为什么要把这其中肯定有什么不可言。 Tidak hanya mereka saja, di sini Hailong juga ikut mendekati pertarungan itu. Dia tidak menyangka tuannya akan berada di tempat ini. Dia yakin Raja Wu lah yang telah menyegel tuannya di segel ilahi tak terbatas. Hailong merasa sangat lega karena dengan kemunculan tuannya, maka ras manusia akan segera musnah. Di saat pertarungan terus terjadi, Jiang Yang merasakan energi dari ibunya. Mereka pun bergegas untuk pergi ke sana. Kembali ke pertarungan, yang mana Raja Wu sangat kelelahan. Lin Yun tidak mengira kekuatan Raja Wu malah semakin menurun jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dia yakin kultivasi Raja Wu tidak mengalami kemajuan, melainkan kemunduran. Hal ini bisa terjadi karena Raja Wu tidak bisa melupakan cintanya kepada Lin Yun. Jadi karena itu jugalah Raja Wu tidak bisa mencapai tubuh peri. Raja Wu masih berusaha untuk menyadarkan istrinya ini. Dia meminta Lin Yun untuk mengingat janji mereka yang saat ingin menjadi peri bersama-sama. Namun karena jalan peri sangat berat, maka semakin jauh mereka melangkah, maka semakin banyak juga mereka kehilangan. Hingga pada akhirnya Raja Wu tidak bisa melindungi keluarganya. Jadi karena rasa kehilangan itulah Raja Wu itu mulai tidak tertarik untuk menjadi peri. Lin Yun hanya mentertawakan perkataan Raja Jing. Karena sebagai kaisar umat manusia, dia itu memiliki hati yang sangat rapuh. Jika terus begini, Lin Yun yakin hari ini Raja Wu akan mati di tangannya. Raja Wu meminta Lin Yun untuk mengingat kebersamaan mereka selama ini. Hal itu sempat membuat pikirannya terganggu hingga dia pun kembali melakukan penyerangan. Dia meminta Raja Wu untuk tidak mengganggu dirinya lagi, karena jika tidak, dia ini akan menghabisinya. Hailong yang berada di belakangnya masih tidak menduga dengan kemunculan tuannya. Ia pun memperkenalkan diri sebagai bawahannya. Lin Yun penasaran apa yang dilakukan oleh Hailong di tempat ini. 是母亲。境界修为非但没有进步，能绝矮，你如何能？可是仙路缥缈，家人都保护不了。居然如此脆弱不堪，死在我的手里吧！不，就别怪我无情了。黑龙参见公主殿下。什么？ Raja Wu yang masih sangat kelelahan segera dibantu oleh Jokang. Melihat hal itu, Lin Yun meminta Hailong untuk menahan Raja Wu karena dia akan segera mencapai tubuh iblis suci. Hailong paham dan akan mencegah Raja Wu mendekatinya. Saat itu juga, Lin Yun pun memulai prosesnya. Raja Wu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun sayangnya, Hailong menahan pergerakannya. Bahkan dia itu sama sekali tidak bisa mendekati Lin Yun. Sejak awal, Xin Yun sudah merasa aneh karena Raja Wu memberikan alasan yang konyol untuk membawa mereka masuk ke dalam segel ilahi. Dan sebenarnya inilah tujuan dari Raja Wu yang sesungguhnya. Mereka harus segera menghentikan ini semua, apalagi Lin Yun sedang menyerap begitu banyak energi iblis di sekitarnya. Jika terus dibiarkan, maka sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Bahkan napas Lin Yun saat ini sudah sangat mengerikan. Di sebelah lain, Raja Wu masih terus bertarung dengan Hailong. Namun karena sebelumnya dia bertarung dengan Lin Yun, maka kekuatannya saat ini tidak sekuat sebelumnya. Bahkan Hailong saja mampu mengimbangi kekuatan Raja Wu. Melihat sebuah kesempatan, Raja Wu segera mendekati Lin Yun, tapi lagi-lagi Hailong menahannya. Ia pun segera meminta semua orang untuk menghentikan Lin Yun. 魔之体，是，我越陷越深。你的对手是我。武王将我们引入无尽神风高手在对决，这是。 Jokang meminta mereka semua untuk melakukan serangan secara bersama-sama. Karena jika terus membiarkan Lin Yun menyerap semua energi itu, maka kedepannya tidak akan ada lagi yang bisa mengalahkan Lin Yun. Mereka semua paham dan segera menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk menghentikan Lin Yun.
Tapi seberapa besar pun serangan yang mereka keluarkan, hal itu sama sekali tidak berpengaruh. Sudah sangat jelas bahwa Ling Yun ini sangat kuat bagi mereka. Apalagi kekuatan yang dimiliki sudah berada di ranah Master Perih dan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Raja Wu. Xion tahu meskipun kekuatan mereka digabungkan, tetap saja mereka tidak bisa menandingi Ling Yun. Saat serangan terus berlangsung, seketika itu juga Ling Yun pun memberikan serangan balik. Untungnya, Xing Yun dan yang lainnya mampu menahan semua serangan itu. Tapi jika hanya terus bertahan, mereka tidak akan bisa mencegah Ling Yun. Terlebih lagi, jika dia menghancurkan alam ilahi tak terbatas, maka pembantaian akan terjadi. Yang mana semua makhluk di alam ilahi termasuk mereka juga akan binasa. 他是人仙之境的高手，只怕根本不是他的对手。现在我们应该怎么办？天下苍生都要生灵。 Ketika kondisi sudah tidak menguntungkan, pada saat juga bantuan pun datang. Mereka semua ini adalah para tetua dan anggota sekte Tianyuan. Mereka yang tahu Xing Yun sedang berada di dalam segel ilahi segera menggunakan formasi teleportasi untuk membantu Xing Yun. Sebagai bagian dari sekte, tentu mereka tidak akan pernah membiarkan Xing Yun berjuang sendirian. Xing Yun paham dan memberitahu kondisi yang telah terjadi. Sebagai ketua sekte, dia meminta untuk bekerjasama menghabisi iblis ini. Dia pun meminta para tetua untuk membentuk formasi esensi surgawi. Ketika formasi ini berlangsung, keempat temannya menyalurkan kekuatan kepada Xing Yun. Jadi, dia pun mendapatkan kekuatan yang sangat besar untuk menyerang Ling Yun. Melihat hal itu, Ling Yun pun berusaha untuk menahannya. Meskipun saat kesulitan, Xing Yun sama sekali tidak menyerah dan terus menyerangnya. Hingga pada akhirnya, Jiang Yang pun muncul untuk meminta ibunya berhenti. Melihat hal itu, Xing Yun pun segera menahan serangannya. 所有人同心戮力。 Jiang Yang terus memohon, namun Ling Yun tidak ingin mendengarkannya karena bagi dia, iblis dan manusia tidak bisa hidup bersama. Dia pun meminta anaknya untuk pergi, dan setelah dia mencapai tubuh iblis suci, maka dia akan menghancurkan segel ilahi untuk membawa Jiang Yang bersamanya ke dalam alam iblis. Jiang Yang tidak ingin ibunya melakukan hal itu dan berharap tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Ling Yun sangat kecewa karena tahu anaknya ingin menghentikan dirinya. Sebagai seorang anak, tentu Jiang Yang akan melakukan segala cara supaya ibunya berhenti menghabisi semua orang. Dengan hal itu, Ling Yun pun berjanji akan menghabisi Jiang Yang. Tentu perkataannya membuat Jiang Yang sedih karena ibunya ini sudah berubah sangat jauh. Tapi Ling Yun sama sekali tidak merasa berubah karena yang berubah adalah Raja Wu. Karena dia sudah dijebak oleh suaminya sendiri dan disegel selama 10 tahun lebih. Jiang Yang terus menyadarkan ibunya karena bukan hanya ibunya saja yang menderita, melainkan ayahnya juga mengalami penderitaan yang besar. Ling Yun hanya mentertawakan perkataan anaknya. Jiang Yang tidak berhenti karena dia yakin ibunya bisa berubah karena energi iblis sudah membawanya masuk terlalu dalam. Ling Yun sama sekali tidak membenarkan hal itu karena bagaimanapun dia adalah ras iblis yang tentunya energi iblis sudah berada di dalam tubuhnya. Dan seharusnya iblis dan manusia memang tidak akan bisa hidup berdampingan. Jiang Yang kembali sedih karena jika ibunya mengatakan hal itu, maka bagaimana dengan dirinya yang adalah setengah manusia dan juga iblis? Ling Yun mulai sadar bahwa perkataannya itu telah menyakiti perasaan anaknya. 无尽神印里面10多年，父王他是有苦衷的。什么苦衷？入魔太深了，魔族与神族势不两立。那我呢？ Setelah menatap wajah Jiang Yang, perlahan-lahan kesadarannya mulai kembali. Namun Xing Yun tahu ini tidak akan berlangsung lama. Dan benar saja, energi iblis mulai kembali mengambil alih tubuh Ling Yun. Tidak ingin terus dikendalikan, Ling Yun meminta anaknya untuk segera menghabisi dirinya. Karena jika terus dibiarkan, maka tidak akan ada satupun orang di dunia ini yang mampu menghentikan dirinya. Sebagai anak, tentu hal ini sangat berat untuk Jiang Yang lakukan. Apalagi dia ini sudah lama berpisah dengan ibunya. Energi iblis terus berusaha untuk kembali mengambil tubuhnya. Meskipun sempat terjadi ledakan kekuatan, namun Ling Yun masih mampu menahan kesadarannya. Dia terus meminta mereka untuk segera menghabisi dirinya, karena jika terlambat sedikit saja, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Jiang Yang sangat sedih karena dialah yang harus menghabisi ibunya sendiri. Perpisahan pun diucapkan oleh ibu dan anak ini. Sayang sekali, Jiang Yang sudah terlambat karena energi iblis sudah kembali dan serangan itu berhasil tertahan. 就来不及了，对不起。再见。
Melihat hal itu, Xing Yun pun meminta semua orang untuk kembali membentuk formasi surgawi. Ling Yun yang kembali hilang kendali segera melakukan serangan kepada Jiang Yang, yang mana serangan itu bisa saja langsung menghabisinya. Namun di sini, Yan Yun mengorbankan diri untuk melindungi Jiang Yang, yang mana serangannya itu tepat menusuk tubuh Yan Yun. Di sebelah lain, Ling Yun sangat tertarik dengan formasi surgawi. Meskipun formasi itu tergolong sangat kuat, namun dia memberitahu hal ini sama sekali tidak bisa diandalkan untuk menghentikan dirinya. Dia pun kembali melakukan serangan kepada mereka. Serangan ini sungguh sangat kuat, bahkan membuat mereka tidak akan mungkin bisa bertahan lagi. Di sini Xing Yun kesal karena dia tidak langsung menghabisi Ling Yun ketika kesadarannya kembali. Di sisi lain, Yang sangat sedih karena Yan Yun mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Yan Yun meminta maaf karena sudah tidak bisa lagi berada di sisi Jiang Yang. Mendengar itu semakin membuat Yang sedih, apalagi Yan Yun sudah bersamanya sejak kecil. Tentu perpisahan ini sangat berat bagi mereka. Yan Yun sama sekali tidak sedih karena dia mati untuk melindungi Jiang Yang. Dan semua yang sudah mereka jalani hingga sekarang adalah sebuah takdir. Jiwa Yan Yun pun mulai hancur dan pergi meninggalkannya. Jiang Yang sangat sedih karena harus berpisah dengan teman dekat yang sudah lama dengan dirinya. Dia sangat berharap Yan Yun itu tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Namun sayang sekali hal itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Melihat kejadian itu, Yin Xianyu merasa jika mereka pergi begitu saja, maka hal ini akan mencoreng nama baik sekte mereka. Ketua sekte Yan juga berpikiran hal yang sama. Ia pun mengajak Yin Xianyu untuk memberikan bantuan, karena jika membiarkan iblis ini keluar dari segel, maka sama saja dengan melepaskan bencana besar untuk umat manusia. Jadi satu-satunya cara adalah bekerja sama untuk mengalahkannya. Di saat Ling Yun terus melakukan serangan, di sini Yan akan merasakan kehadiran ketua sekte Yan dan juga Yin Xianyu. Xing Yun membiarkan mereka masuk karena ini adalah sebuah bantuan. Semua orang pun bergabung untuk memperkuat pertahanan ini. Berkat itu semua, retakan tadi pun kembali ke semula. Jokang tahu betul bahwa kekuatan iblis ini telah mencapai ranah peri. Jadi satu-satunya cara yang bisa mereka gunakan adalah menggabungkan semua kekuatan mereka untuk bisa menghabisinya. Xing Yun paham dan menanyakan asal-usul dari Ling Yun. Sayangnya Jokang juga tidak tahu dan hanya bisa menyimpulkan bahwa Jiang Yang ada anak dari ayahnya dan juga iblis di hadapan mereka. Mendengar hal itu membuat Xing Yun paham, jadi karena itulah mereka ini dilarang oleh Raja Wu untuk melakukan penyelidikan terhadap Jiang Yang. Meskipun dia sudah tahu hubungan Raja Wu dengan iblis ini, Xing Yun masih belum mengetahui sebenarnya apa tujuan Raja Wu membawa mereka kemari. Karena tidak mungkin Raja Wu membuka segel ilahi hanya untuk membiarkan mereka berlatih saja. Pasti ada tujuan tersembunyi yang dia miliki. Jokang masih percaya bahwa ayahnya itu sangat peduli kepada dunia. Apalagi saat ini semua orang sedang berusaha untuk melindungi dunia dari kehancuran. Maka tidak akan mungkin ayahnya itu menyakiti mereka. Jokang sangat yakin saat ini ayahnya sedang melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia ini. Xing Yun masih tidak yakin karena manusia kapanpun bisa berubah. Hal itu tidak membuat kepercayaan Jokang runtuh, apalagi dia ini sudah sangat percaya kepada ayahnya. Xing Yun mulai percaya dan karena mereka semua sudah berada di sini, maka mereka tidak punya pilihan lain selain bersama-sama menghabisi Ling Yun. Ling Yun sama sekali tidak takut karena dengan kekuatan mereka tidak akan mungkin bisa menghentikan dirinya. Dia menjadi sangat penasaran seberapa lama mereka bisa bertahan dari serangannya. Raja Wu sangat mengkhawatirkan mereka, namun dia tidak bisa memberikan bantuan karena Hailong tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan dia itu kembali menggunakan Baizhi untuk mengalahkan Raja Wu. Raja Wu tidak menduga Hailong akan selicik ini. Dia hanya tertawa dan memberitahu Raja Wu bahwa sekarang Baizhi sudah berada di dalam kendalinya. Dia pun penasaran tindakan apa yang akan dilakukan oleh Raja Wu. Jika dia ingin menyelamatkan anak dan istrinya, maka mau tidak mau Raja Wu harus menghabisi adiknya sendiri. Tentu ini adalah pilihan sulit yang harus Raja Wu tentukan. Hailong pun penasaran siapa yang akan dia pilih. Baizhi yang sudah mengetahui segalanya tidak menduga ternyata kakak ini juga mencintai iblis. Padahal dulu Raja Wu pernah mengatakan dirinya ini telah terpesona oleh kecantikan Daji. Jadi karena itulah Raja Wu menghabisi kekasihnya. Dia sangat terkejut ketika mengetahui kakaknya malah mencintai Tuan Putri dari ras iblis. Tidak hanya mencintai, bahkan dia itu sudah memiliki anak bersamanya. Baizhi pun jadi tahu bahwa inilah wajah munafik yang selama ini kakaknya sembunyikan. Raja Wu sadar bahwa perbuatan dia dulu kepada Baizhi dan Daji adalah salah.
Meskipun Denny tahu adiknya mencintai Daiji, namun sebagai seorang kaisar umat manusia, Raja Wu tidak bisa membiarkan petaka besar menghampiri para manusia. Apalagi Denny sudah tahu Daiji adalah mata-mata yang dikirimkan oleh Hailong. Maka karena itulah Raja Wu membuat keputusan yang cukup berat untuk menghabisi kekasih adiknya. Hal ini juga berlaku kepada Lingyun, yang mana ketika mereka sedang sangat bahagia, energi iblis di dalam tubuhnya mulai tidak terkendali. Raja Wu yang saat itu yakin ini bisa disembuhkan, memilih untuk menyegel Lingyun ke dalam segel ilahi tak terbatas. Namun ternyata hal ini tidak berhasil, bahkan energi iblis di dalam tubuhnya semakin tak terkendali. Tidak hanya semakin kuat, Lingyun juga akan segera menghancurkan segel ini untuk melarikan diri. Meskipun Raja Wu sangat mencintai Lingyun, Denny harus mengutamakan keselamatan orang-orangnya. Maka karena itulah dia berjanji akan menghabisi Lingyun pada hari ini juga. Raja Wu tidak akan menyesal sama sekali jika harus mengorbankan cinta dalam hidupnya untuk keselamatan banyak orang. Beija tidak menduga hanya demi negara dan rakyat biasa, kakaknya ini rela menghabisi sendiri cinta sejatinya. Sebagai kepala keluarga kerajaan, tentu hal ini ada tanggung jawab yang harus dipegang oleh Raja Wu. Dan sebagai seorang kaisar, Denny tidak akan pernah menyerah meskipun nantinya tubuh dan jiwanya hancur sekalipun. Karena dia itu akan terus berjuang untuk umat manusia. Jadi di dalam dirinya itu sama sekali tidak ada ketakutan. Bahkan Raja Wu memberitahu jika peri dan iblis mau menghancurkan dunianya, maka dialah yang akan menjadi orang pertama untuk memusnahkan iblis dan peri. Tidak hanya itu, jika orang-orang yang dia cintai juga berniat untuk menghancurkan dunia, Raja Wu itu tidak akan segan-segan menghabisi mereka. Karena demi umat manusia, apapun akan dia lakukan. Bahkan hidupnya sendiri akan dia korbankan jika hal itu bisa menciptakan perdamaian untuk umat manusia. Pada saat itu juga, Raja Wu langsung mengeluarkan serangan kepada Hailong. Hailong tidak menduga aura naga sejati akan sekuat ini. Serangan itu juga diberikan kepada adiknya agar kutukan dalam tubuh Beija ikut hancur. Tidak hanya itu, Raja Wu juga akan melepaskan semua rantai yang telah membelenggu hatinya. Beija yang sudah sepenuhnya sadar diberitahu oleh Raja Wu bahwa dia ini akan mengakhiri hubungannya dengan Lingyun. Ia tidak peduli apakah Beija akan membantunya atau tidak, karena itu semua adalah keputusannya. Namun dia meminta setelah segel ini terbuka, Beija itu bisa menemukan tempat yang tenang dan dia juga berharap adiknya ini bisa hidup dengan damai. Scene berpindah kepada Lingyun, yang mana dia ini masih terus berusaha untuk menghancurkan formasi surgawi. Jiang Yang yang sudah kehilangan Yan Yun sangat marah kepada ibunya. Ia pun meminta untuk mengembalikan hidup Yan Yun. Lingyun sama sekali tidak peduli dan hanya ingin menghancurkan formasi surgawi. Xingyun dan yang lainnya sudah tidak bisa bertahan lagi, dan pada akhirnya formasi surgawi pun hancur. Lingyun kembali menangkap Jiang Yang karena dia ini ingin segera menghabisinya, supaya tidak ada lagi yang bisa menghentikan dirinya. Untung saja Raja Wu datang di waktu yang sangat tepat, jadi Jiang Yang itu masih bisa selamat. Raja Wu meminta untuk menyerahkan hal ini kepadanya karena sekarang Lingyun itu sepenuhnya sudah berada di bawah kendali energi iblis. Jadi dia itu tidak akan bisa membedakan lagi mana orang yang dia sayangi. Jika mereka membiarkan Lingyun keluar dari segel ilahi, maka hal ini akan menjadi kepunahan untuk umat manusia. Raja Wu memberikan amanat jika dia dan Lingyun sama-sama mati, jadi dia meminta Jiang Yang untuk selalu memberikan bantuan kepada Zhou Kang. Bahkan dia itu meminta Zhou Kang untuk menguasai dunia. Mungkin secara resmi, Raja Wu sudah menunjuk Zhou Kang sebagai pewarisnya. Pada saat itu juga, pertarungan pun kembali terjadi. Merasakan kekuatan mereka, Xingyun dan yang lainnya sadar bahwa pertarungan ini sudah berada di ranah peri. Dengan hal ini, maka mereka tidak akan bisa ikut campur dalam pertarungan mereka. Jikapun ingin memberikan bantuan, hal itu hanya akan membuat Raja Wu terganggu saja. Serangan Raja Wu akhirnya bisa melukai Lingyun. Hailong tahu bahwa roh naga langit dan bumi sudah mengenali Raja Wu. Jadi jika mereka terus bertarung dengannya, jadi Denny takut Raja Wu akan menjadi musuh yang sangat merepotkan. Dia pun meminta untuk melarikan diri dari pertarungan ini. Mendengar hal itu membuat Lingyun kesal dan dia pun langsung melakukan sesuatu kepada Hailong. Melihat hal ini, Xingyun dan yang lainnya sama sekali tidak tahu apa yang akan Lingyun lakukan.
Kembali kepada Ling Yun, dia ini meminta Hailong untuk mengorbankan diri demi kebaikan klan iblis mereka. Apalagi sebagai seorang raja iblis, Hailong tentu akan melakukan apapun demi masa depan klan mereka. Hailong yang tahu dirinya akan dikorbankan memohon kepada Ling Yun untuk tidak melakukan hal ini. Sayang sekali Ling Yun tidak mendengarkannya karena bagaimanapun sekarang ini dia sedang membutuhkan kekuatan untuk mengalahkan Raja Wu. Seketika ledakan kekuatan pun muncul. Ling Yun yang telah menyerap kekuatan Hailong merasakan ada sesuatu yang luar biasa pada tubuhnya. Dengan kekuatan ini sekarang, Ling Yun sangat yakin tidak akan ada lagi yang bisa menghadapinya. Pada saat itu juga, pertarungan pun kembali terjadi. Dengan kekuatannya itu, serangan Raja Wu sama sekali tidak mampu mendekatinya. Raja Wu tidak menduga Ling Yun bisa menjadi sekuat ini. Ling Yun tidak berhenti dan kembali melakukan serangan kepada Raja Wu. Mereka yang melihat pertarungan ini sungguh tidak menduga Raja Wu akan dibuat seperti ini. Tidak ingin ayahnya kalah, di sini Zhou Kang meminta Xing Yun untuk menyusun sebuah formasi, yang mana mereka akan memanfaatkan kekuatan formasi untuk memadatkan pedang terbang. Dia yakin serangan mereka kali ini akan berhasil. Xing Yun paham apa yang akan direncanakan oleh Zhou Kang. Mereka semua pun kembali menyalurkan kekuatan kepada Xing Yun. Xing Yun akan menggunakan pedang milik Yu Yin. Dan di sini dia itu juga meminta iblis bunga untuk melakukan sesuatu. Namun kita belum tahu apa yang akan direncanakan oleh Xing Yun. Scene kembali kepada Raja Wu yang mana pertarungan masih terus berlangsung. Terlihat jelas bahwa sekarang perbedaan kekuatan di antara mereka sudah terlalu jauh. Ling Yun sama sekali tidak peduli meskipun Raja Wu sudah mendapatkan energi naga langit dan bumi. Karena baginya tidak ada satupun orang yang mampu mengimbangi kekuatannya. Ling Yun pun berencana untuk segera menghabisi Raja Wu. Karena setelah kematiannya, dia ini akan memimpin klan iblis untuk menguasai ras manusia. Di saat Raja Wu ingin dihabisi, pada saat juga Bai Zhe mendengarkan suara istrinya. Yang mana hal itu seketika membuat dia sadar dan segera melindungi kakaknya. Akibat serangan itu, Bai Zhe mendapatkan luka yang sangat fatal bagi hidupnya. Bai Zhe melakukan hal ini untuk membayar semua utangnya kepada Raja Wu. Dia yang semakin sekarat saat penasaran apakah setelah dia mati, jiwanya masih bisa memasuki kuil. Akibat perbuatan dulu, Bai Zhe ini sangat malu terhadap ayah dan leluhurnya. Karena bagaimanapun, dia telah banyak melakukan kejahatan. Dengan perasaan sedih, Raja Wu meyakinkan adiknya bahwa dia itu pasti bisa memasuki kuil. Ketika jiwa Bai Zhe mulai hancur, kita pun dibawa ke penglihatannya yang mana dia ini kembali bertemu dengan Daji. Bai Zhe merasa senang karena bisa bersama dengan istrinya lagi. Dan kali ini tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan cinta mereka. Raja Wu yang telah kehilangan adiknya merasa sangat marah. Melihat hal itu, membuat Ling Yun merasa sangat senang karena Raja Wu akhirnya menunjukkan sifat pedulinya. Padahal dia itu baru saja mengatakan demi keselamatan umat manusia, dia ini bisa mengabaikan hidup dan mati orang-orang yang dia cintai. Setelah mengetahui ini semua, Ling Yun pun berencana untuk menghabisi semua orang yang dicintai oleh Raja Wu. Ia pun penasaran apakah dengan kehilangan semua orang yang dia cintai, Raja Wu masih bisa mencintai dunia ini. Mengetahui Ling Yun sedang mengincar Xing Yun dan yang lainnya, Raja Wu pun berusaha keras untuk menghalau semua serangannya. Untungnya Raja Wu mampu melakukan hal itu dan kini giliran mereka yang melakukan serangan balik kepada Ling Yun. Ling Yun sempat meremehkan serangan mereka hingga pada akhirnya Iblis Bunga dan juga Yinglong memberikan bantuan. Setelah menerima serangan itu, Ling Yun pun sadar bahwa di sini ada nadi milik Dewa Pangu. Melihat sebuah kesempatan, Raja Wu pun segera melakukan serangan. Serangannya berhasil mengenai Ling Yun dan dia itu tidak bisa diselamatkan lagi. Ling Yun yang sudah sadar merasa sangat bangga karena Raja Wu telah berhasil membuang perasaannya untuk bisa melindungi umat manusia. Dia pun berharap Raja Wu selalu bahagia. Ling Yun pun mengucapkan salam perpisahan kepada cinta sejatinya. Meskipun hal ini sangat berat, Raja Wu berusaha untuk menahan kesedihannya. Pertarungan dengan Tuan Putri Ras Iblis pun telah berhasil dimenangkan oleh Raja Wu. Setelah pertarungan itu berakhir, kita pun dibawa ke sebuah tempat yang mana ini ada tempat tinggal dari Raja Iblis. Dia bertanya kepada para muridnya kemana Hailong pergi, karena dia itu tidak bisa merasakan kehadirannya.
Xianxi memberitahu dia baru saja mendapatkan kabar bahwa Hailong baru saja mati di dalam segel ilahi tak terbatas. Tidak hanya dia saja, namun Tuan Putri mereka juga bernasib sama. Untuk Ling Yun, Raja Iblis telah menyadarinya karena dia tak merasakan Ling Yun dihabisi oleh Kaisar umat manusia. Hal itu pun membuat dia semakin benci kepada ras manusia. Apalagi mereka sangat berani menghabisi Tuan Putri Klan Iblis. Karena kebenciannya sudah tidak bisa dirinya tahan lagi, maka dia itu berencana untuk segera melakukan serangan. Bahkan dia itu tidak akan memberikan ampunan kepada ras manusia, karena dia ingin menunjukkan seberapa mengerikan kemarahan dari Klan Iblis. Dia sama sekali tidak berniat untuk hanya menakuti mereka saja, melainkan dia ini berencana untuk memusnahkan semua umat manusia. Ia pun memberikan perintah kepada 3 orang jenius dari klannya untuk membawa 600 master dari Klan Iblis. Yang mana ketiga orang jenius ini ada Jimmy, Xianxi, dan juga Su Yin. Mereka dan para master akan mengikuti Raja Iblis ke dunia manusia. Sedangkan yang tersisa akan tetap berada di ibu kota. Mereka pun paham dan akan menjalankan misi dari tuannya. Dengan banyaknya master yang akan dia bawa, jadi sudah sangat jelas Raja Iblis tidak main-main lagi untuk melenyapkan ras manusia. Setelah dari sana, kita pun dibawa ke 3 bulan kemudian. Terlihat di sini ada 2 orang penduduk yang sedang kebingungan. Karena tidak menduga di tengah pegunungan akan ada hutan bunga persik. Bahkan di sana juga terdengar suara tawa dari seorang gadis. Mereka pun berpikir bahwa mungkin saja masih ada peri yang tinggal di hutan ini. Karena pada zaman dulu, ras peri suka tinggal di hutan bunga persik. Membicarakan tentang peri, temannya pun mengingat bahwa dia ini pernah mendengar sebuah legenda mengenai peri yang mandi di danau. Yang mana pada saat itu ada pengembala sapi yang mengambil pakaian dari sang peri. Akibat hal itu, mau tidak mau, peri itu pun tidak punya pilihan lain dan hanya bisa menikahi si pengembala sapi. Mendengar cerita temannya, dia pun tahu bahwa dia ini hanya sedang mengarang cerita saja. Bahkan dia itu tahu apa yang temannya ini pikirkan. Pria itu pun memberikan nasihat untuk tidak berbohong karena bisa saja lidah temannya ini dipotong oleh sang peri. Namun dia itu sama sekali tidak peduli karena hal itu tidak akan menghentikan hati liarnya. Dia pun berencana untuk segera mencari peri itu. Karena tidak ingin ditinggal sendirian, pria ini pun terpaksa mengikuti temannya. Mereka yang terus berjalan melihat seorang gadis yang mana kita sudah tahu siapa gadis ini. Mereka yang tidak tahu apa-apa menduga bahwa gadis di hadapan mereka ada peri di dalam legenda. Namun ketika mereka memanggilnya, sesuatu pun terjadi. 传说中的仙子，我吗？ Melihat mereka pingsan, membuat iblis bunga tertawa. Xing Yun pun datang untuk meminta dia supaya tidak terlalu berlebihan karena bisa saja mereka itu ketakutan hingga tidak sengaja login ketemu Tuhan. Iblis bunga paham dan dia ini tidak menduga kedua orang itu langsung pingsan begitu saja. Dia pun yakin kedua pria ini sama sekali tidak berguna. Nah, iblis bunga penasaran apa yang akan Xing Yun lakukan. Karena dalam 3 bulan ini mereka sudah mengasingkan diri di hutan bunga persik. Sepertinya setelah pertarungan kemarin, Xing Yun dan yang lainnya segera pergi ke tempat ini. Apalagi Xing Yun itu telah menggunakan banyak kekuatannya dan juga mendapatkan beberapa serangan yang kemungkinan berbahaya bagi tubuhnya. Untung saja setelah 3 bulan beristirahat, luka-luka yang diterima oleh Xing Yun mulai sembuh. Namun untuk sementara waktu, Xing Yun tidak ada niatan untuk pergi dari hutan ini. Apalagi suasananya cukup tenang. Jadi dia pun berencana untuk tinggal 1 bulan lagi. Pada saat itu juga, dia pun mendengar Yan Kan sedang mencarinya. Xing Yun pun segera meminta iblis bunga untuk tidak memberitahu Yan Kan dirinya berada di sini. Tentu hal itu membuat iblis bunga penasaran apa yang telah terjadi di antara mereka. Yang ternyata Xing Yun agak kerepotan karena Yan Kan itu selalu menempel kepadanya. Bahkan dia ini hampir pingsan dibuatnya. Jadi Xing Yun memilih untuk menjauh dulu dari Yan Kan supaya pikirannya bisa lebih tenang. Iblis bunga pun paham dan segera mengubah Xing Yun menjadi sebuah pohon. Saat itu juga Yan Kan pun datang untuk menanyakan apakah iblis bunga melihat Xing Yun. Nah, di sini kita akhirnya jadi tahu bahwa selama ini nama iblis bunga adalah Huo Yu. Dia memberitahu bahwa Xing Yun meminta dia untuk tidak memberitahu keberadaannya dari Yan Kan. Mendengar perkataannya membuat Yan Kan kesal dan berjanji jika dia bertemu dengan Xing Yun, dia itu tidak akan melepaskannya. Huo Yu kembali memberitahu bahwa Xing Yun itu ingin menjauh dari Yan Kan untuk menenangkan dirinya. Yan Kan tidak menduga tindakannya akan membuat stres Xing Yun. Padahal dia itu hanya ingin meminta diajari beberapa metode kultivasi saja. Setelah mendengar semua perkataannya, Yan Kan pun menjadi semakin kesal kepada Xing Yun. Tentu saja di sini Yan Kan tidak menyadari pohon ini adalah Xing Yun. 哦，你看见叶星云了吗？他没有来过这里，我不会放过你的。要亲近亲近。那技巧，他居然……我跟你没完！
Di saat Huayong mengembalikan tubuh Xingyon, dia itu pun sangat kesal karena memberitahukan pendekatannya kepada Yan Kan. 哎呦，主人，我错了吗？ 你也只想榨干我。 Sino berpindah kepada Suyun, yang mana Xing Zhao sangat penasaran apa yang sedang kakaknya pikirkan. Ternyata dia itu sedang memikirkan betapa cepatnya perubahan dalam hidupnya. Dia yang setahun lalu tidak bisa berjalan, kini berpetualang bersama Xingyon. Xing Zhao juga merasakan hal yang sama karena berkat Xingyon, hidup mereka mengalami perubahan yang sangat drastis. Xuyun meminta adiknya untuk terus menjaga keluarga Xingyu karena bagaimanapun dialah yang akan bertanggung jawab. Dia juga meminta adiknya untuk selalu bersikap baik kepada para anggota keluarga. Xing Zhao bingung kenapa kakaknya tiba-tiba saja mengatakan hal ini. Yang ternyata Suyun ini berencana untuk selalu mengikuti Xingyon. Dia melakukan hal itu semua untuk membalas semua kebaikan yang pernah Suyun berikan kepada mereka. Bahkan untuk membalas semua itu, Suyun ini rela menjadi pelayan yang selalu berada di sisi Xingyon. Dia juga yakin Xingyon tidak akan selalu menetap di sini dan pasti akan kembali berpetualang. Sebagai seorang adik, Xing Zhao akan mendukung keputusan kakaknya. Apalagi Denny tahu betapa baiknya hati Xingyon kepada mereka. Jadi dia yakin jika kakaknya dalam bahaya, Xingyon pasti akan memberikan bantuan. Xing Zhao pun merasa lega setelah mengetahui keinginan kakaknya. Namun tetap saja dia ini mengkhawatirkannya karena mereka tidak tahu masalah apa yang terjadi di kedepannya. Ketika mereka sedang saling berbicara, sesuatu pun muncul. Seseorang pun muncul dan dia ini ada seorang peri bernama Pan Yin. Dia tidak menduga di perjalanannya ia akan bertemu dengan seorang gadis yang memiliki warisan darah ilahi. Pan Yin pun meminta Suyun untuk memenuhi takdirnya sebagai pemilik darah ilahi. Mereka sangat terkejut dengan kedatangannya. Apalagi ini ada pertemuan pertama mereka, jadi tentu saja mereka harus berhati-hati dengan Fan Yin. Di sini Fan Yin memberitahu bahwa dia berasal dari gunung tanpa batas di alam peri. Mengetahui dia ada seorang peri, Suyun dan Xing Zhao segera memberikan hormat kepadanya. Sebenarnya tujuan Fan Yin kemari ada untuk melacak rusa peri. Namun dia ini malah bertemu dengan mereka. Dia yang merasakan Suyun sangat berbakat, meminta dia untuk ikut bersamanya ke gerbang peri alam atas, supaya dia ini bisa berlatih di jalan surgawi. Xing Zhao memberitahu kakaknya bahwa dia merasa Paryin hanyalah seorang pembohong. Suyun menenangkannya dan dia itu memberitahu Paryin bahwa dia tidak tertarik untuk berlatih di jalan surgawi. Tentu perkataannya membuat Paryin terkejut karena bagaimanapun dia itu memiliki darah ilahi, jadi akan sangat disayangkan jika dia tidak menempuh jalan peri. Alasan Suyun menolak hal ini karena ada seseorang yang dia cintai. Jadi tidak akan mungkin dia ini bisa ikut menjadi peri. Karena untuk menjadi seorang peri, mereka harus melepaskan nafsu duniawi. Paryin yang tahu Suyun hanya ingin menjadi pelayan, mencoba untuk menyadarkannya. Karena dengan bakatnya itu, dia akan menjadi seorang praktisi peri yang sangat kuat. Jadi tentu saja hal ini lebih bagus jika dibandingkan menjadi seorang pelayan. Meskipun menjadi seorang peri sangat menggiurkan, namun Suyun tetap memilih untuk berada di sisi orang yang dia cintai. Dan percuma saja jika hidup abadi jika tidak bersama Xingyon. Mendengar keputusan Suyun membuat Paryin kesal karena dia telah menolak untuk ikut bersamanya. Padahal tidak banyak orang yang bisa belajar di Gunung Peri Tinggi dan menjadi seorang peri. Xing Zhao meminta Paryin untuk pergi karena dia sudah mendengarkan keputusan kakaknya. Dia yang memberikan pukulan membuat Xing Zhao kesal karena sebagai seorang peri, Paryin ini malah berbuat sesukanya. Suyun segera meminta maaf karena adiknya telah menyinggungnya. Dan dia sekali lagi memberitahu keputusannya yang tidak ingin menjadi peri. Paryin sangat yakin jika Suyun menjadi peri, dia itu pasti akan memahami bahwa pikirannya saat ini adalah salah. Dia pun berencana untuk membawa Suyun secara paksa pergi ke gunung tak terbatas. Xing Zhao berusaha untuk menyelamatkan kakaknya, namun sayang sekali perbedaan kekuatan di antara mereka sangat jauh. Teriakan Xing Zhao terdengar oleh Xingyon dan mereka pun segera pergi ke sana untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Xing Zhao memberitahu bahwa kakaknya telah dibawa pergi. Xingyon sempat tidak percaya hingga dia pun diberitahu bahwa yang menculik Suyun ada seorang peri dari gunung tak terbatas. Dia tidak tahu kenapa peri itu sangat menginginkan kakaknya padahal Suyun itu sudah menolak ajakannya. Namun Par tetap saja membawanya pergi secara paksa. Xingyon memintanya untuk tidak khawatir karena jika peri itu memang ingin menjadikan Suyun sebagai murid, maka setidaknya nyawa Suyun tidak akan dalam bahaya. Xingyon pun memikirkan rencana untuk menyelamatkannya. Namun karena Xingyon tidak mengetahui tentang gunung tak terbatas, jadi dia pun memanggil Linglong untuk menanyakan keberadaan dari tempat itu.
Yinglong ternyata sangat mengetahuinya dan dia pun memberitahu bahwa dewa memiliki 7 gunung perih dan 866 gua. Jadi gunung tak terbatas pasti salah satu di antaranya. Dan pastinya di sana memiliki kekuatan kuat di alam peri. Sepertinya Xingyun dan yang lainnya akan berpetualang untuk menyelamatkan Suyun. Dan seharusnya Xingyun tidak mungkin tidak tahu tentang alam peri. Tentu Xingyun mengetahui hal ini karena itu adalah tempat di mana gurunya mengalami kenaikan. Yinglong membenarkan hal itu. Jadi kenaikan peri bertujuan untuk pergi ke alam peri. Dan seharusnya guru Xingyun sudah bergabung dengan sekte tertentu di alam peri. Xingyun sangat penasaran bagaimana cara mereka untuk pergi ke sana. Yinglong memberitahu bahwa ada 2 cara, yakni seseorang mengajak mereka sana atau berkultivasi sampai ke ranah peri. Mereka yang sedang membicarakan alam peri membuat Yinglong teringat dengan masa lalunya, yang mana dia pernah mengikuti kakeknya untuk melakukan pembantaian dari gerbang peri selatan dan utara. Tidaknya itu, mereka juga mampu menghabisi 7.749 orang. Ia mengingat betul bagaimana hebohnya pertarungan mereka pada kala itu. Bahkan semua ras saling menghabisi satu sama lain. Xingyun sama sekali tidak ingin mendengarkan ceritanya dan meminta Yinglong untuk mengatakan yang sejujur-jujurnya. Yinglong pun memberitahu bahwa ketika kultivasinya baru mencapai ranah semi peri, ia pun merasa sangat bangga dan sudah berpikir bahwa dirinya ini tidak akan terkalahkan. Dan tidak ada satupun yang mampu mengimbangi kekuatannya. Namun ketika dia pergi ke Gunung Wuliang, dirinya ini sama sekali tidak bisa mengalahkan orang-orang di sana. Bahkan melawan bocah pembantu saja, Denny sudah dipukuli selama 7 hari. Untung saja bocah itu mau membiarkan dirinya pergi. Mendengar semua cerita Yinglong membuat Xingyun mengerti bahwa orang-orang di alam peri setidaknya adalah master di ranah peri manusia. Yinglong membenarkan hal itu dan kekuatan mereka tidak bisa tertandingi. Bahkan di sana peri manusia termasuk dalam tingkatan rendah. Karena masih ada peri bumi, peri surgawi, peri venerable, dan juga raja peri. Jadi kultivasi ranah peri manusia hanyalah permulaan saja menuju jalan yang sesungguhnya. Xingyun sangat penasaran bagaimana cara mereka untuk sampai ke alam peri. Hal ini membuat Yinglong sangat terkejut dan meminta Xingyun untuk tidak pergi ke sana. Jikapun Xingyun memang bisa pergi ke sana, tapi akan terlalu sulit jika Xingyun ingin menculik seseorang dari Gunung Wuji. Meskipun ini sangat berbahaya, Xingyun akan tetap pergi ke sana. Dia tidak peduli harus menggunakan cara apapun, asalkan hal itu bisa membawa Suyun kembali. Karena jika dia tidak bisa melindungi temannya, lalu bagaimana cara dia menerima kepercayaan mereka? Xingyun setuju dengan perkataan Xingyun dan dia ini akan ikut bersamanya. Namun Xingyun tidak ingin mengizinkannya karena bagaimanapun kultivasi Xingyun masih terlalu rendah. Dan sangat berbeda dengan dirinya yang sudah mencapai ranah semi peri. Jadi Xingyun hanya membutuhkan 1 langkah lagi untuk mencapai ranah peri manusia. Apalagi jika mereka sudah berada di sana, Xingyun masih belum bisa menjamin dapat menemukan Suyun. Jadi dia berharap Xingyun tidak ikut bersama mereka. Karena dia takut hal ini hanya akan menjadi hambatan saja. Xingyun tetap ingin ikut, tapi Xingyun tetap tidak mengizinkannya. Karena perjalanan kali ini akan terlalu sulit untuk mereka. Ia pun memberikan tugas kepada Xingyun untuk berlatih dengan baik. Dan itu berharap Xingyun bisa mencapai ranah peri manusia secepatnya. Di tengah pembicaraan, Yan Kan pun muncul. Dia yang tidak tahu apa-apa sangat terkejut setelah mengetahui Suyun diculik. Nah di sini Xingyun pun teringat kepada Anyun karena bisa saja dia itu tahu jalan menuju ke alam peri. Apalagi Anyun masih dipenuhi dengan banyak misteri. Saat itu juga mereka pun merasakan sesuatu yang mana ini ada kedatangan seorang peri. Dia sangat membanggakan tubuh abadinya kepada mereka. Dan seharusnya mereka itu tidak mempermasalahkan Suyun menjadi seorang peri. Dia ini adalah Lin Su, putra tetua dari peri Panyin. Dia datang kemari atas perintah gurunya untuk memberitahu mereka bahwa Suyun telah setuju untuk menjadi murid gurunya. Jadi dia meminta mereka untuk tidak khawatir karena Suyun akan baik-baik saja. Tentu hal ini tidak bisa membuat Xingyun percaya karena mereka itu membawa Suyun secara paksa. Lin Su sama sekali tidak peduli dengan perbuatan gurunya. Karena bagaimanapun derajat mereka jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan manusia panah. Dia yakin tidak butuh waktu lama tubuh mereka akan menjadi kumpulan tulang. Sedangkan dia dan Suyun akan tetap abadi. Ia merasa seharusnya mereka ini berbangga karena Suyun akan menjadi murid langsung dari gurunya. Mendengar perkataannya membuat Yinglong sangat ingin menghantam mukanya. Di sini Ling Su akan memberikan mereka 3 pil peri tanpa batas. Sebagai manusia panah, seharusnya mereka ini bisa bersyukur karena bisa memakan pil dari alam peri. Sebenarnya dia itu tidak ingin memberikan hal ini, namun karena mereka ada teman dari Suyun, jadi mau tidak mau dia harus memberikan mereka pil ini.
Melihat kesombongannya membuat Xingyon sangat kesal. Bahkan Denny sama sekali tidak peduli dengan pil yang ia berikan. Ia pun meminta Lingsu untuk segera mengembalikan Suyun agar masalah ini bisa mereka selesaikan. Dan jika mereka menolak, maka Xingyon berjanji akan menghancurkan Gunung Uji. Hal itu membuat Lingsu tertawa karena baginya Xingyon hanyalah seekor semut yang sangat berani berbicara. Xingyon sama sekali tidak takut dan menunjukkan kekuatannya. Namun dengan kekuatannya itu, Denny sangat yakin Xingyon tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Saat itu juga pertarungan pun terjadi. Hinglong sama sekali tidak mampu mengimbangi kekuatan Lingsu. Dia sudah tahu seseorang yang berasal dari alam peri pasti memiliki kemampuan yang sangat hebat. Jadi pertarungan ini tidak akan mudah untuk mereka menangkan. Xingyon tidak akan menyerah dan mengajak Lingsu untuk bertarung. Meskipun Xingyon sudah berada di ranah semi peri, tapi kekuatannya itu sama sekali tidak berpengaruh kepada Lingsu. Lingsu tidak menduga orang biasa seperti mereka akan sangat berani untuk bersaing dengan dirinya yang adalah manusia peri. Yinglang mencoba untuk menyelamatkan Xingyon, namun serangannya dengan mudah ditahan dan malah dia yang harus terkena serangan. Melihat hal itu, Xingyo dan Yankan mencoba untuk memberikan bantuan. Tapi hasilnya sudah bisa ditebak karena kekuatan mereka sangat jauh di bawah Lingsu. Bahkan Huyo saja harus terkena serangan. Namun ini adalah rencana dirinya untuk bisa menyelamatkan Xingyon. Sayangnya hal itu sudah diketahui Lingsu. Dia memberitahu bahwa kekuatan iblisnya tidak akan mungkin bisa menahan teknik perinya. Karena mereka terus memberikan perlawanan, Lingsu pun berjanji akan melenyapkan mereka semua. Lingsu sangat terkejut melihat Xingyon masih bisa menahan serangannya. Padahal seharusnya dia itu sejak tadi sudah mati. Tidak ingin membiarkannya hidup, Lingsu kembali meningkatkan serangannya untuk memastikan Xingyon mati. Dia meminta Xingyon untuk bertobat dalam cahaya guntur perih dari Gunung Uji. Xingyon yang terus bertahan membuat dia kembali terkejut karena sebagai seorang manusia panah, seharusnya Xingyon tidak mampu menahan serangannya ini. Bahkan dia itu bisa menahan segel gunturnya. Lingsu yang kembali meningkatkan serangannya membuat Huyo tidak bisa lagi melindungi Xingyon. Hal ini pun membuat dia sangat senang karena akhirnya tidak ada lagi yang bisa membantu Xingyon. Ketika Xingyon ingin dihabisi, dia pun kembali dibawa ke dalam kesadaran Dewa Pangu. Yang mana di sana, Pangu kembali memberitahu bahwa jalan yang akan Xingyon tempuh di masa depan nanti akan sangat sulit. Jadi, apakah dia itu tetap memilih untuk pergi ke jalan ini? Xingyon tidak peduli sesulit apapun rintangan yang akan dihadapi, Denny tidak akan pernah menyerah. Yang tentunya ini bukan untuk dirinya saja, melainkan untuk teman dan juga semua makhluk hidup di dunia ini. Mendengar itu semua membuat Pangu sangat senang dan Denny sama sekali tidak salah memilih penerus. Dia memberitahu ketika tubuh ilahinya sudah hancur, Pangu tetap tidak bisa mematahkan belenggu di bintang ini. Berhubung dirinya sudah memiliki seorang penerus, maka semua urusan yang akan terjadi di masa depan nanti akan dia serahkan kepada Xingyon. Xingyon yang sudah mewarisi kehendak Dewa Pangu seketika membuat kekuatannya meningkat. Lingsu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dan saat ini tubuhnya ditahan oleh Xingyon. Xingyon sangat marah karena para peri meremehkan manusia panah. Jadi dia pun meminta Lingsu untuk merasakan kemarahan dari mereka. Lingsu menjadi sangat panik karena kekuatan perinya dihisap oleh Xingyon. Dia pun beranggapan ini adalah teknik iblis. Xingyon menjelaskan bahwa teknik yang dia gunakan tidak akan bisa dimengerti olehnya. Lingsu memberikan ancaman kepada mereka karena jika Xingyon menyerap kekuatannya, dia yakin gurunya tidak akan pernah melepaskan mereka. Xingyon sama sekali tidak peduli dan berhubung gurunya itulah yang telah membawa Suyun, maka kedatangannya jauh lebih baik daripada harus mencarinya. Xingyon tidak menyangka mereka yang sudah menjadi peri malah tidak memiliki rasa simpati. Bahkan mereka juga sangat berani memanipulasi takdir manusia sesuka hati tanpa mempedulikan keinginan Suyun. Atas apa yang telah mereka buat, Lingsu sama sekali tidak layak untuk menjadi peri. Bahkan Denny juga tidak layak untuk disebut sebagai manusia.
Saat itu juga Xingyan pun menyerap kekuatan perinya. Bahkan Lin Su sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan. Apalagi saat ini kekuatan perinya sedang dihisap oleh Xingyan. 怎么会被你吸走？若是吸收了我的仙力，来得更好。怀悲天悯人诀很痛快吗？我的仙力。 Xingyan pun menyerap habis semua kekuatan perinya. Dia melakukan ini semua untuk membalas semua dosa yang telah dia perbuat selama ini. Mulai sekarang, Lin Su hanyalah manusia biasa dan tidak lagi memiliki kekuatan ilahi. Dia merasa jika Pan Yin melihat hal ini, maka Lin Su tidak akan diakui sebagai muridnya. Lin Su sangat kesal, namun dia tidak bisa berbuat apapun untuk melawan Xingyan. Melihat dia yang masih ingin melawan, membuat Xingyan semakin yakin Lin Su memang lebih rendah dari manusia. Bahkan dia itu memang layak untuk dipanggil sebagai sampah. Lin Su sangat penasaran dengan apa yang telah terjadi. Karena bagaimanapun, basis kultivasi Xingyan masih berada di ranah semi peri. Tapi entah bagaimana dia itu bisa mengalahkan dirinya. Lin Su sangat tidak terima dengan kekalahan ini. Xingyan tidak mempedulikan seberapa lemah kekuatannya sekarang karena dia itu masih memiliki kehormatan sebagai seorang manusia. Sedangkan Lin Su telah kehilangan rasa hormatnya, maka karena itulah dia tidak jauh beda dengan orang yang sudah mati. Dan kekalahan Lin Su bukanlah ulah dirinya, melainkan ini adalah kesalahan dia sendiri. Yang mana dia sangat menyombongkan kekuatannya hingga dia lupa di atas langit masih ada langit dan di atas manusia tentu juga ada manusia lainnya. Jika hari ini Lin Su tidak kalah dari dirinya, maka Xingyan yakin cepat atau lambat dia itu juga pasti akan kalah dari tangan orang lain akibat kesombongannya sendiri. Jin pun mendekati Yan Kan untuk memulihkan luka dalam yang dia terima. Mereka yang sudah baik-baik saja penasaran apa yang akan dia lakukan. Xingyan sadar bahwa jika muridnya ini tidak kembali, maka Pan Yin pasti akan mengirimkan seseorang untuk memeriksa apa yang telah terjadi kepada Lin Su. Jadi Xingyan berencana untuk tetap berada di sini. Mendengar hal itu, Lin Su pun memberitahu bahwa meskipun Xingyan bisa mengalahkan dia, namun kekuatannya itu tidak akan mungkin bisa mengalahkan gurunya. Xingyan sama sekali tidak peduli dengan apa yang dia katakan, karena dia akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan Suyun. Bahkan jika Raja Peri datang sekalipun, Denny tidak akan takut untuk menghabisinya. Xingyan merasa pertarungan selanjutnya akan sangat sulit, jadi untuk berjaga-jaga, dia meminta Yan Kan untuk ikut bersama Huayo. Yan Kan dan Xing Zhou menolak hal itu karena dia ingin ikut bertarung bersama Xingyan. Namun dia tidak mengizinkan hal ini karena jika peri selanjutnya datang, Xingyan takut tidak akan bisa melindungi mereka. Yan Kan sudah tahu Xingyan akan mempertaruhkan hidupnya dalam pertarungan ini. Jadi dia sangat takut jika ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Xingyan berusaha untuk menenangkan Yan Kan karena jika yang diculik adalah dirinya, maka tentu Xingyan juga akan melakukan hal ini untuk menyelamatkannya. Hal ini sangat berat untuk Yan Kan, namun dia tidak bisa melakukan apapun selain meminta Xingyan untuk kembali hidup-hidup. 若是他们来了，你已经做好了拼命的准备。若是被绑走的人是你，你一定要活着回来。我一定会活着回来的。 Xingyan meminta Huayo untuk membawa mereka bersembunyi sejauh apapun. Dia juga meminta Yinglong untuk menjaga mereka, namun ternyata Yinglong memilih untuk tetap bersama Xingyan karena dia tidak ingin meninggalkan Xingyan sendirian. Tapi Xingyan memberitahu musuh mereka ini adalah ranah peri, jadi jika lebih sedikit yang membantunya, maka akan lebih baik untuk dirinya. Yinglong tahu Xingyan tidak ingin mereka semua terluka. Dan meskipun dia sudah tahu musuh mereka nantinya akan sangat kuat, tapi dia tidak akan lari karena dia sudah memutuskan untuk tetap bersama Xingyan dan menghabisi para musuhnya. Yinglong pun meminta mereka untuk segera pergi. Xingyan juga sempat membentak mereka karena jika mereka tidak pergi, karena mereka itu hanya akan menjadi bebannya saja. Meskipun sangat berat meninggalkan Xingyan, namun mereka harus melakukan hal ini. Yinglong meminta Xingyan untuk sementara waktu melupakan cinta anak-anaknya, karena hal itu hanya akan mempengaruhi pertarungan mereka. Yinglong tidak akan menyesali keputusannya untuk membantu Xingyan. Justru ini adalah hari yang paling bahagia untuk dia, karena dengan keberanian ini dia sangat yakin anak-anak dan cucunya nanti akan sangat bangga kepadanya. Nah, pada saat itu juga Xingyan pun mengeluarkan pedang terbangnya, yang mana hal itu dia lakukan untuk mengeluarkan darah ilahinya. Meskipun Xingyan tidak tahu apa fungsinya, namun dia sangat yakin ini akan sangat membantu dalam perkembangan Yinglong. Yinglong sedikit terkejut karena jika dia memakan darah ilahinya, maka hal itu akan mempengaruhi kekuatan Xingyan. Namun Xingyan tidak keberatan, apalagi tidak butuh waktu lama untuk dia bisa memulihkan darah ilahinya.
Mendengar hal itu, Yinglong pun segera memakan darah ilahinya. Pada saat itu juga, Yinglong pun mengalami perubahan yang mana Xingyun sadar bahwa Yinglong akan mengalami ujian kesengsaraan. 它具体有什么效用，我体内都是神血，用不了多。的威势蓝色了一点。 Xingyun tidak menduga Yinglong akan mengalami kenaikan, apalagi ini bukanlah ujian biasa, melainkan adalah ujian 9/9 kesengsaraan surgawi yang sangat legendaris. Karena bagaimanapun, ujian ini telah lama hilang akibat tidak ada yang layak untuk menjalankannya. Xingyun sadar bahwa tingkat kesengsaraan surgawi ini sungguh sangat berat, bahkan jika dia yang berada di dalam posisi Yinglong, dia ini tidak yakin bisa menjalankan ujian ini. Ketika Yinglong sedang menjalankan ujian, kita dibawa ke sebuah tempat, yang mana ada seekor naga yang merasakan ujian kesengsaraan surgawi milik ras mereka. Tentu hal ini membuat dia penasaran sebenarnya siapa yang sedang menjalani kesengsaraan ini. Tidak hanya naga ini saja, naga dari daerah lainnya juga merasakan hal itu. Dan dia juga penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia pun bergegas untuk melihat siapa yang sedang menjalankan ujian kesengsaraan ini. Kembali ke tempat Xingyun, dia yang sedang melihat ujian Yinglong mulai merasakan kehadiran dari para naga. Tentu hal ini membuat dia sangat terkejut sekaligus penasaran mengapa mereka bisa datang kemari. Ternyata para naga ini adalah keturunan Yinglong dan tentunya Yinglong adalah leluhur mereka. Para naga ini sangat terkejut melihat leluhur mereka sedang melewati 9/9 kesengsaraan surgawi. Yang mana ini adalah kesengsaraan surgawi tertinggi dari ras naga. Mereka pun menjadi sangat senang karena jika Yinglong berhasil menyelesaikan ujian, maka mungkin saja ini ada awal kebangkitan dari ras naga. Karena ternyata selama bertahun-tahun ini, ras naga telah ditekan oleh kekuatan alam peri. Mereka pun bersyukur akhirnya klan mereka ada yang bisa melewati kesengsaraan surgawi. Dengan begini, maka penderitaan klan naga akan segera berakhir. Melihat Yinglong sedang melewati ujian, membuat Lingsu sangat terpukau. Karena sebagai manusia peri, baru kali inilah dia melihat hal itu. Xingyun mengingatkannya bahwa saat ini Lingsu bukanlah manusia peri lagi. Xingyun berharap Yinglong bisa bertahan dari ujian kesengsaraan. Kembali kepada Yinglong, dia ini berusaha sangat keras untuk menyelesaikan ujian ini. Para naga yang melihatnya mulai merasakan tubuh Yinglong kemungkinan tidak bisa lagi menahan kesengsaraan ini. Mereka semua pun bersiap untuk menyalurkan kekuatan naga mereka kepada Yinglong. Hal ini dilakukan supaya bisa melindungi tubuh leluhur mereka. Melihat para naga bekerja sama, membuat Xingyun sangat terkejut karena mereka sangat setia kepada sesama ras. Dan hal ini jauh berbanding terbalik dengan para manusia yang hanya memikirkan diri sendiri. Xingyun juga berusaha untuk memberikan bantuan kepada Yinglong. Ketika Yinglong berusaha untuk menyelesaikan ujian ini, tiba-tiba saja sebuah ledakan pun muncul dan membuat para naga sangat terkejut. Mereka menduga leluhur mereka sudah gagal dan melewati kesengsaraan. Hal ini tentu saja membuat mereka sedih karena kesempatan untuk membangkitkan ras naga tidak akan pernah muncul lagi. Xingyun yang sangat sedih menganggap dialah yang bertanggung jawab atas matinya Yinglong. Ia pun mulai mengingat kebersamaannya dengan Yinglong, yang mana isinya hanya penindasan kepada Yinglong saja. Nah, pada saat itu juga, Yinglong meminta Xingyun untuk tidak menangis karena dia masih belum mati. Ternyata Yinglong berhasil melewati kesengsaraan dan saat ini dia sudah memiliki tubuh ilahi. Dia pun menjadi sangat senang dengan pencapaiannya. Para naga pun memberikan selamat kepada leluhur mereka. Yinglong secara resmi mengumumkan bahwa mulai sekarang ras naga mereka sudah dapat bersaing dengan alam peri dan juga 6 ras lainnya. Tentu hal ini membuat para naga sangat senang. Yinglong mendatangi Xingyun untuk berterima kasih atas darah ilahinya. Karena berkat hal itulah dirinya bisa berevolusi. Xingyun merasa ini semua bisa terjadi atas usaha Yinglong sendiri. Yinglong memberitahu setelah dirinya selesai mengumpulkan putra dan cucunya, maka dia akan segera mewariskan garis keturunannya. Hal ini membuat Xingyun sangat terkejut karena dia menganggap Yinglong ingin membuat keturunan lagi. Yinglong membenarkan hal itu karena sekarang kekuatannya sudah bertambah. Maka dia harus meneruskan garis keturunannya. Dengan semua itulah, ras naganya bisa kembali menjadi ras yang paling kuat. Xingyun yang salah paham meminta Yinglong untuk tidak memperlihatkan bagaimana cara dia membuat keturunan, karena dia ini tidak akan kuat melihat hal itu.
Xingyun sempat salah paham hingga Yinglong memberitahu bahwa untuk mewariskan garis keturunannya, dia itu hanya perlu memberikan anak-anaknya semangkuk darah ilahi. Xingyun tidak menyangka ternyata mewariskan garis keturunan hanya dengan cara begitu saja. Melihat ekspresi Xingyun membuat Yinglong penasaran sebenarnya apa yang telah dia pikirkan. Xingyun yang malu tidak ingin membicarakan hal ini lagi. Dia pun menanyakan bagaimana peningkatan kultivasi Yinglong. Dia yang sudah melewati kesengsaraan 9/9 surgawi membuat kultivasinya telah memasuki ranah peri manusia. Namun meskipun begitu, tubuh ras naga dan manusia itu sangatlah berbeda. Jadi tidak akan bisa dibandingkan satu sama lain. Maka karena itulah, meskipun saat ini dia berada di ranah peri manusia, namun kekuatannya tidak sebanding dengan mereka. Atau dengan kata lain, lebih tinggi dari peri manusia. Karena dengan kekuatannya sekarang, Yinglong mampu bertarung melawan peri bumi. Mendengar perkataannya membuat Xingyun senang. Dia pun meminta Yinglong untuk segera mewariskan garis keturunannya, supaya anak-anak dan cucunya itu secepatnya bisa pergi dari tempat ini. Karena jika terus berlama-lama di sini, takutnya para peri dari Gunung Uji akan segera datang. Jika hal itu terjadi, pertarungan akan menjadi sangat kacau karena mereka harus melindungi para naga ini. Yinglong paham dan dia pun segera menemui para anak-anaknya. Para naga yang sudah mendengar percakapan mereka meminta untuk tetap berada di sini. Karena mereka ini juga ingin bertarung bersama Yinglong untuk mengalahkan alam peri. Mendengar perkataan mereka membuat Lin Su tertawa. Karena para binatang ini terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka. Xingyun meminta dia untuk tetap diam karena saat ini Lin Su hanyalah seorang sampah. Kembali ke Yinglong, dia ini menenangkan para anak-anaknya. Dia pun memberitahu bahwa basis kultivasi mereka itu masih sangat rendah, jadi tidak akan mungkin bisa bersaing dengan alam peri. Yinglong pun meminta mereka untuk tidak bertindak terlalu bodoh. Sebagai seorang leluhur, dia berharap para anak-anaknya ini bisa kembali untuk berlatih dengan sangat keras. Dia pun memberikan mereka masing-masing darah ilahinya. Hal itu tentu saja dia lakukan untuk memperkuat garis keturunan. Berhubung mereka sudah mempunyai darah ilahi, Yinglong meminta mereka untuk tinggal di Gunung Kingsan. Dengan kekuatan mereka saat ini, dia sangat yakin tidak ada lagi musuh yang harus mereka takuti. Para naga ini berharap Yinglong bisa ikut bersama mereka, karena takutnya leluhur mereka akan mati dalam pertarungan ini. Sayangnya, Yinglong tidak bisa melakukan hal itu. Alasan dia bisa bebas dan juga memiliki darah ilahi, itu semua adalah berkat Xingyun. Jadi, setiap kebaikan yang telah Xingyun berikan harus dirinya balas. Terlebih lagi, ras naga mereka harus memiliki sekutu, karena dia takut kejadian dulu kembali terjadi, yang mana ras naga selalu menjadi bahan tertawaan. Bahkan orang-orang dari alam peri selalu mengambil kulit dan memakan daging mereka. Jadi, Yinglong tidak ingin hal itu terulang kembali. Dia sangat ingin melihat ras naganya bisa hidup dengan tenang dan tidak tertindas oleh siapapun lagi. Jadi, pertarungan ini dia lakukan untuk Xingyun dan juga kebaikan ras naga. Yinglong saat ingin menghabisi alam peri untuk memutarbalikkan penderitaan yang selama ini telah mereka rasakan. Yinglong meminta semua keturunannya untuk mengingat bahwa kedepannya mereka tidak akan memakan manusia lagi, supaya peperangan antara dua ras tidak terjadi lagi. Dan mulai hari ini, secara resmi Yinglong mengumumkan bahwa sekte Tianyuan dari ras manusia akan menjadi sekutu dengan ras naga. Setelah semua itu, dia pun meminta mereka semua untuk pergi, karena jika tidak, mereka akan terlibat dalam pertarungan ini. Ras naga yang sudah mewarisi darah ilahinya kini mulai menyebar ke 8 wilayah. Hal itu dilakukan untuk mewariskan lagi kekuatan mereka kepada para naga lainnya. Dengan begini, ras naga akan kembali berjaya, dan tidak akan ada lagi yang bisa menghancurkan mereka. Yinglong memberikan amanat kepada mereka untuk terus menjadi kuat hingga menjadi kebanggaan langit dan setara dengan para peri. Anak-anaknya pun berharap Yinglong selalu diberkahi oleh langit dan berumur panjang. Setelah semua itu, Yinglong kembali mendatangi Xingyun. Di sini Xingyun memberitahu bahwa jika Yinglong memang saat ingin pergi bersama mereka, dia ini tidak akan melarangnya. Karena bagaimanapun, Yinglong memiliki misi untuk membangkitkan kejayaan ras naga. Yinglong meminta untuk tidak mengkhawatirkan hal itu, karena bagaimanapun ras mereka telah ditindas oleh para peri. Tentunya, dia ini tidak akan tinggal diam dan pasti akan membalas perbuatan mereka. Jadi karena itulah, bukan Xingyun saja yang mengutamakan moralitas, namun ras naga mereka juga memiliki hal itu. Jika mereka menang dalam pertarungan ini, maka dia dan Xingyun akan melakukan penyerangan kepada para peri di Gunung Uji.
Tapi jika nantinya mereka kalah ataupun mati, Yinglong juga tidak akan menyesal. Karena keberanian ini akan diturunkan terus kepada keturunannya. Dengan semangat yang dia tinggalkan, Yinglong sangat yakin akan membuat ras naganya berjuang di dunia luas hingga menjadi ras yang makmur. Xingyan menjadi sangat semangat setelah mendengar perkataannya. Bahkan dia tidak takut sama sekali jika Raja Peri datang kemari. Xingyan yang selalu bersama Yinglong mulai merasa kehadirannya sangat bagus untuk dirinya. Karena dia menemukan masih banyak hal yang perlu dia lakukan. Dia pun menceritakan bahwa ketika semua orang-orangnya dimusnahkan, dia ini hanya sendirian saja. Bahkan gurunya itu juga meninggalkan dirinya. Dan ketika bertemu dengan Yinglong, dia pun mulai teringat bahwa dia ini masih belum mengalami puber. Perkataan Xingyan sontak membuat Yinglong terkejut. Dia pun memberikan tatapan aneh kepadanya, yang mana Yinglong merasa sangat kasihan kepada Xingyan. Hal ini tentu membuat dia penasaran mengapa dirinya harus dikasihani. Yang ternyata Yinglong kasihan terhadap hubungan asmaranya. Karena meskipun Xingyan telah bersama para gadis itu, tapi dia sama sekali tidak ada kemajuan dalam hubungan mereka. Tentu hal ini jauh berbeda dengan dirinya yang telah memiliki ribuan anak dan juga cucu. Bahkan para cucunya itu juga telah melahirkan cucu-cucu lagi. Xingyan tidak terlalu memikirkan seperti itu karena bagi dia memiliki satu anak saja sudah cukup. Apalagi ketika melihat senyuman anaknya, hal itu sudah membuat dirinya merasa puas. Yinglong mungkin tidak akan bisa memahami kebahagiaan yang dia rasakan. Yinglong membenarkan hal itu karena dia sudah lama tidak berjumpa dengan para cucunya. Padahal sebenarnya dia juga ingin melihat pertumbuhan mereka. Namun sebagai seorang leluhur, dirinya ini membantu mereka supaya mendapatkan masa depan yang cerah dan tidak mengalami penderitaan yang pernah dirinya rasakan. Xingyan pun memuji pemikirannya. Nah, di sini Yinglong menyarankan untuk memanggil Yankan kembali karena dia ingin Xingyan melakukan mantap-mantap secepatnya. Xingyan sempat kesal, tapi Yinglong itu tidak menyerah. Bahkan dia memberikan pepatah bahwa jika seorang pria tidak mengasah senjatanya, maka senjatanya itu akan tumpul. Karena Yinglong sudah kelewatan, dia pun memanggil Pisu agar bisa memberikan siksaan kepadanya. Di sini Yinglong penasaran apakah Xingyan ini tidak menyukai Yankan. Karena jika dia memang menyukainya, seharusnya Xingyan melanjutkan hubungan mereka ke tahap selanjutnya. Xingyan membenarkan bahwa dia memang menyukai Yankan, dan alasan dia menyuruh Yankan pergi karena dia tidak ingin orang yang dia cintai terluka. Namun Xingyan takut jika mereka telah bersama, dia ini malah mati terlebih dahulu dan meninggalkan Yankan dan anak mereka. Tentunya kehidupan yang akan mereka jalani akan sangat sulit. Jadi dia pun berharap Yankan bisa menemukan seseorang yang lebih baik dari dirinya. Dan bukan seperti dia yang sudah ditakdirkan untuk mati. Yinglong sama sekali tidak memahami perasaan Xingyan. Karena dalam ras naga, jika menyukai seseorang, maka terlebih dahulu harus memilikinya. Dia juga menyarankan untuk tidak mempedulikan masalah yang akan terjadi ke depannya. Karena semua itu sudah dituliskan dalam takdir masing-masing. Jika Xingyan terus berpikiran seperti ini, maka tidak heran langit akan memotong keturunannya. Xingyan merasa perkataan Yinglong ada benarnya. Di sini, Lin Su mencoba untuk ikut berbicara. Namun Xingyan segera menghentikannya. 真不懂你们这些人类的感情哦，怪不得你要断子绝孙。就算是吧，有何高明之处啊？ Dia merasa para manusia peri tidak akan bisa memahami tentang hubungan manusia panah. Namun dia lupa bahwa sekarang ini Lin Su telah sepenuhnya menjadi manusia panah. Saat itu juga sesuatu pun terjadi yang mana ini adalah kedatangan dari para peri. Seorang tetua bernama Suan datang menghampiri mereka. Sontak saja Yinglong langsung berubah untuk menakuti mereka. Suan bertanya kepada Lin Su apa yang telah terjadi dan mengapa dia tidak menghubungi mereka. Lin Su menjelaskan semuanya, bahkan dia menuduh Xingyan menggunakan teknik iblis untuk menyerap kekuatan perinya. Dia pun memohon supaya Suan memberikan bantuan kepadanya. Namun Suan malah sangat marah kepada Lin Su. Dia tidak menyangka Xingyan yang hanyalah seorang manusia sangat berani menyakiti orang-orang dari Gunung Uji. Xingyan tidak merasa bersalah karena ini semua bisa terjadi akibat ulah mereka yang menculik gadisnya. Suan menjelaskan bahwa Suyon sangat disukai oleh gurunya, dan dia itu sudah dijadikan sebagai murid, yang mana tentunya ini adalah sebuah kehormatan besar. Berhubung Xingyan sudah berani berurusan dengan mereka, maka dia itu akan memberikannya hukuman. Xingyan sama sekali tidak takut, dan jikapun Suyon memang ingin menjadi murid di sana, dirinya ini harus mendengar langsung dari mulut Suyon apakah dia itu benar-benar bersedia.
Dan jika tidak, maka sudah jelas Gunung Uji telah melakukan penculikan. Suan penasaran apa yang akan dia lakukan karena Xing Yun itu hanyalah seorang manusia yang berada di ranah semi peri dan hanya memiliki seekor naga yang berada di ranah peri bumi. Ini semua sama sekali tidak akan membuat mereka takut. Jadi seharusnya Xing Yun tidak begitu sombong di hadapan mereka. Pada saat itu juga pertarungan pun terjadi yang mana Suan berjanji akan menghapus kultivasi mereka. 又如何？人之境的凡人，我便废去你们一身羞愧。 Xing Yun sama sekali tidak bisa menahan pedang Suan, yang mana hal itu membuat dirinya pingsan. Sayang sekali kita tidak bisa melihat apa yang terjadi karena bagian 65 telah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Rabu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.